Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam pelajaran kimia. Hari ini adalah pertemuan ketiga untuk konsep mol. Kali ini kita akan membahas mengenai kemolaran dan kemolalan. Tapi sebelumnya jangan lupa like, share, subscribe my channel. Terima kasih. Membahas mengenai kemolaran dan kemolalan, maka kita akan membahas yang namanya larutan. Apa itu larutan? Larutan adalah campuran homogen antara zat terlarut dan zat pelarut. Contohnya larutan garam. Di dalam larutan terdapat zat pelarut dan zat terlarut. Dari contoh ini, garam merupakan zat terlarut di mana jumlah zatnya lebih sedikit, sedangkan air merupakan zat pelarut di mana jumlah zatnya lebih banyak. Di dalam larutan dikenal yang namanya konsentrasi larutan. Bagaimana mengetahui konsentrasi larutan? Ini yang akan kita bahas ke depan. Tapi sebelumnya, perhatikan dulu analogi berikut ini. Sebelum kita masuk ke molaran, perhatikan dulu analogi berikut ini. Saya sudah menyiapkan dua gelas, yaitu gelas A dan gelas B. Ke dalamnya diberi air sebanyak 200 ml, sama ya. Kemudian ke dalam gelas A saya teteskan pewarna hijau sebanyak 5 tetes. Dan ke gelas B saya teteskan 15 tetes. Setelah diaduk terjadi perbedaan warna di antara kedua gelas. Mengapa hal ini terjadi? Ya betul ya, ini dilihat dari banyaknya pewarna yang diteteskan ke dalam gelas, di mana ke dalam gelas B lebih banyak saya teteskan daripada gelas A, sehingga B terlihat lebih pekat daripada gelas A. Dari sini dapat dilihat bahwa kepekatan dipengaruhi oleh banyaknya jumlah yang kita pewarna yang kita teteskan ke dalam gelas ini. Nah, apakah itu sama dengan kemolaran? Mari kita bahas bersama. Dari analogi tersebut dapat dilihat pada gelas A, pewarna ditetesin hanya 5 tetes, sedangkan di gelas B ditetesi 15 tetes. Karena perbedaan jumlah yang dilarutkan atau diteteskan, maka terdapat perbedaan kepekatan di antara gelas A dan gelas B. Bagaimana kita tahu untuk konsentrasi di dalam zat kimia? Maka kita gunakan yang namanya molaritas. Molaritas adalah salah satu cara untuk menyatakan konsentrasi atau kepekatan suatu larutan. Molaritas dapat didefinisikan sebagai jumlah mol zat terlarut dalam tiap 1 liter larutan. Molaritas memiliki satuan mol per liter atau molar atau M besar. Contohnya, NaOH 0,1 M, artinya di dalam itu terdapat 0,1 mol NaOH per 1 liternya. Atau HCl 1 M, artinya di dalamnya terdapat 1 mol HCl per 1 liternya. Hubungan antara mol dan molaritas dapat dilihat dari bagian berikut ini. Untuk mencari molaritas, M sama dengan N per V. Atau untuk mencari mol, N sama dengan M dikali V. Di mana M adalah molaritas, N jumlah mol, dan V adalah volume larutan. Untuk mempermudah, perhatikanlah contoh berikut ini. Hitunglah konsentrasi larutan yang dibuat dengan melarutkan 7,4 gram CaOH 2 kali dalam 500 ml air. Diketahui ARH 1, Ca40, dan O16. Untuk menyelesaikan contoh ini, maka kita analisis dulu data dalam soal. Diketahui CaOH 2 kali, ada masanya 7,4 gram, lalu ada MR-nya. Untuk mencari MR sudah bisa ya. Didapat MR-nya 74 gram per mol, volumenya 500 ml, kita ubah ke liter, menjadi 0,5 liter, ditanya konsentrasi atau molaritasnya berapa. Untuk mencari molaritas kita pakai rumus M sama dengan N per V. Tapi di sini mol belum ada, sehingga kita harus cari dulu mol dari data massa yang ada di soal. Nah, kita pakai rumus N sama dengan M bagi MR. Kita langsung 7,4 gram per 74 gram per mol. Jangan lupa satuannya dicoret yang sama, dapatlah molnya 0,1 mol. Sehingga mol ini bisa kita masukkan ke dalam konsentrasi. M sama dengan 0,1 mol per 0,5 liter. Didapat M sama dengan 0,2 mol per liter atau 0,2 M. Cukup mudah ya. Nah, sekarang lihat contoh berikut.
Hitunglah massa NaOH yang harus dilarutkan ke dalam 100 ml air untuk membuat larutan NaOH 2M. Diketahui ArNa23, H1 dan O16. Dari soal, kita tidak bisa langsung menggunakan konsentrasi untuk mencari massa. Oleh karena itu, dari molaritas, kita ubah dulu ke mol menggunakan rumus N sama dengan M dikali V. Nanti kalau sudah dapat mol, baru kita ubah ke massa. Kita pakai rumus M sama dengan N dikali MR. Supaya mudah, kita analisis dulu datanya. Diketahui NaOH ada molarnya adalah 2M atau 2 mol per liter. Volumenya 100 ml, kita ubah menjadi liter 0,1 liter. Lalu ada mRNaOH, sudah bisa mencari ya, 40 gram per mol. Ditanya berapa massa NaOH tersebut. Untuk mencari massa, kita pakai rumus M sama dengan N dikali MR. Nah, mol di sini belum ada tadi ya. Maka dari molaritas kita cari dulu mol menggunakan rumus N sama dengan M dikali V. 2 mol per liter dikali 0,1 liter, kita coret liternya. Dapatlah molnya 0,2 mol. Karena sudah mendapat mol 0,2, ini 0,2 ini, maka kita masukkan ke dalam soal. Pertanyaan M sama dengan N kali MR. Jadi 0,2 mol dikali 40 gram per mol. Molnya kita sama-sama coret. Dapatlah massanya 8 gram. Bisa ya nak ya? Nah, jadi intinya ketika tidak ada mol, maka mol ini harus kita cari dulu. Supaya bisa menjawab pertanyaan berikutnya. Terakhir kita mengenai molaritas. Molaritas sama halnya dengan molaritas. Dia menyatakan konsentrasi atau kepekatan suatu larutan. Nah, molaritas ini biasanya nanti dipakai di kelas 12. Sedangkan molaritas biasanya dipakai di kelas 11. Apa perbedaan dengan molaritas? Kalau molaritas banyaknya mol zat terlarut di dalam setiap 1000 gram atau 1 kilo pelarut. Kalau tadi per 1 liter larutan molaritas, kalau ini per 1 kilo pelarut. Molaritas memiliki satuan mol per kilo atau molal. Hubungan antara mol dan molaritas dapat dilihat dari bagian berikut. Untuk mencari molaritas, M sama dengan N per P. Atau dibalik, mencari mol, N sama dengan M dikali P. Di mana M adalah molaritas, N adalah jumlah mol, P adalah massa pelarut dalam kilo. Supaya mudah, lihat dulu contoh ini. Hitungan nilai molaritas MgSO4 jika 12 gram kristal MgSO4 dilarutkan dalam 200 gram air. Diketahui MgSO4 sama dengan 120. Untuk penyelesaiannya, diketahui ada MgSO4, masanya 12 gram, MR-nya 120 gram per mol, ada P. Nah, ini massa pelarutnya 200 gram. Dia diubah menjadi 0,2 kilo. Ditanya molalnya berapa. Kalau dari sini untuk mencari molal M sama dengan N per P. Tapi molnya belum ada. Kita cari dulu dari data massa. N sama dengan M per MR. Didapat 12 gram per 120 gram per mol. Gramnya kita coret. Dapatlah molnya 0,1 mol. Baru kita masukkan ke sini. 0,1 mol per 0,2 kilo sama dengan 0,5 mol per kilo atau molaritasnya 0,5 molal. Bisa dipahami ya? Nah, ini dua cara untuk menyatakan konsentrasi. Yang pertama tadi molaritas, yang kedua ini adalah molalitas. Nah, kita sudah ketemu 3 untuk konsep mol. Kita review, jadi mol ini adalah satuan jumlah partikel, bisa dihubungkan dengan beberapa perhitungan. Kemarin yang pertama adalah jumlah partikel atau X. Jadi untuk hubungannya ini, kalau untuk mencari molnya dari jumlah partikel, N sama dengan X per L. Atau kalau ketika ditanya X, sama dengan N dikali L, di mana L adalah bilangan Avogadro sebesar 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Perhitungan kedua yaitu massa. Untuk mencari mol dari massa, N sama dengan M per mm, atau dibalik, untuk mencari massa, N dikali mm. Mm adalah massa molar.
mm sama dengan AR ketika dia atom, atau mm sama dengan mr untuk molekul. Perhitungan berikutnya adalah volume gas. Untuk volume gas ini khusus untuk yang berfase gas. Untuk mencari mol dari volume gas, N sama dengan V per Vm. Atau dibalik, untuk mencari volume gas, V sama dengan N dikali Vm. Vm adalah volume molar, di mana besarnya sesuai dengan pengukuran. Ada dua, yaitu STP 0 derajat Celcius 1 atm, Vm yang berlaku adalah 22,4 liter per mol. Sedangkan ketika dia keadaan RTP 25 derajat Celcius 1 atm, maka Vm-nya yang berlaku adalah 24 liter per mol. Ketika tidak dalam kedua keadaan ini, maka kita gunakan gas ideal. PV sama dengan nRT. Dan kita juga bisa membandingkan dua gas ketika pressure dan temperaturnya sama. V1 per V2 sama dengan N1 per N2, di mana V adalah volume, N adalah jumlah mol. Perhitungan berikutnya adalah molaritas. Molaritas tadi yaitu untuk menyatakan konsentrasi. Untuk mengetahui molaritas dari mol, M sama dengan N per V. Atau dibalik, untuk mencari mol, N sama dengan M per V, di mana V adalah volume larutan dalam liter. Dan yang terakhir adalah molalitas. Untuk mencari molalitas dari mol, kita gunakan M sama dengan N per P. Atau untuk mencari mol, N sama dengan M dikali P. Di mana P adalah massa pelarut dalam kilo. Inilah konsep mol yang bisa digunakan untuk perhitungan di dalam kimia. Untuk konsep mol sudah selesai. Kita akan masuk ke stokiometri, namun sebelumnya ini ada latihan 3 soal, mohon dikerjakan untuk meningkatkan kemampuan atau bisa atau tidak mengertinya anak-anak untuk materi yang tadi. Ya. Nah, selesai konsep mol, minggu depan kita masuk ke stoikiometri senyawa. Itu ada 3 subbab yang akan kita bahas. Yang pertama adalah rumus empiris, yang kedua adalah rumus molekul, dan yang terakhir adalah kadar. Terima kasih untuk hari ini, semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat untuk belajar dari rumah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.